Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putra di PJ Project. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas pembunuh berantai, psikopat, dan kanibalisme, Tsutomu Miyazaki, yang dijuluki sebagai Otaku Killer. Pada tahun 1988 sampai 1989, terjadi kasus penculikan disertai pembunuhan terhadap anak perempuan. Mirisnya, anak-anak tersebut ditemukan sudah membusuk di dalam hutan dan tanpa pakaian. Dan terlebih lagi, ada beberapa bagian tubuh korban yang sudah tidak lengkap. Inilah kasus Otaku Killer, pembunuh berantai paling gila dan kejam dalam sejarah Jepang. Pembunuh berantai ini bernama Tsutomu Miyazaki. Jika pembunuh berantai saja sudah mengerikan, maka Miyazaki ini bisa dikatakan lebih jauh menyeramkan, sadis, dan lebih sinting. Tindakannya bahkan di luar nalar pembunuh biasa. Ia adalah seorang pedofil, penderita nekrofilia, dan juga kanibalisme. Siapa sebenarnya Tsutomu Miyazaki? Tsutomu Miyazaki dilahirkan secara prematur pada tanggal 21 Agustus 1962. Miyazaki lahir dengan keadaan cacat fisik bawaan, yaitu telapak tangan dan jari-jarinya menempel hingga kesulitan untuk menekuk pergelangan tangannya. Cacat lahir inilah yang membuatnya tumbuh menjadi anak pendiam dan pemalu. Miyazaki menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sebagai korban bullying. Ya, dia adalah korban bully di sekolahnya. Ia jarang bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk menggambar sebuah komik. Saat difoto pun, dia seringkali menyembunyikan kedua tangannya karena malu. Meskipun Miyazaki tidak pandai bergaul, tapi dia adalah anak berprestasi di sekolah. Dia selalu masuk peringkat 10 besar di kelasnya. Akan tetapi, ketika dia ingin masuk universitas, nilai-nilainya pun anjlok. Ia pun gagal masuk Universitas Meiji seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Miyazaki akhirnya terpaksa masuk ke perguruan tinggi junior lokal dan belajar menjadi teknisi foto. Di masa-masa inilah ia kerap merekam pakaian dalam anak perempuan di saat mereka sedang bermain tenis. Miyazaki sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada dan berpengaruh di lingkungan sekitarnya. Bertempat tinggal di distrik Sukaichi, Tokyo. Menurut Miyazaki, keluarganya pun ikut mengucilkan dan membencinya. Satu orang yang mencintai Miyazaki dengan tulus dan tidak mengucilkannya adalah kakeknya sendiri. Miyazaki pun merasa senang karena kakeknya adalah satu-satunya orang yang menyayangi dirinya. Begitu masuk perguruan tinggi, perilaku Miyazaki cukup aneh dan berubah. Dia bukan hanya mengurung diri di kamar sambil menggambar, tetapi juga mulai mengoleksi bacaan dan film porno. Bahkan di tahun 1984, Miyazaki mulai mencari pornografi yang bertemakan anak-anak. Pada tahun 1988, kakek Miyazaki meninggal dunia, dan ini adalah hari terburuk baginya. Miyazaki bahkan memakan sebagian abu kremasi kakeknya dan menganggap cara itu mendekatkan dia dengan kakeknya yang telah wafat. Setelah kematian kakeknya itu, perilakunya pun bertambah buruk. Anggota keluarga pun mulai melihat perubahan dalam dirinya. Mereka melaporkan bahwa Miyazaki mulai memata-matai adik perempuannya dan menyerang keluarganya sendiri. Bahkan setelah menyerang ibunya sendiri, Miyazaki diketahui pergi dari rumah keluarganya dan berubah menjadi monster psikopat. Pada tahun 1988, satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-26 tahun, Tsutomu Miyazaki menculik seorang gadis kecil berusia 4 tahun bernama Marikono. Menurut Miyazaki, ia mencoba mendekati bocah tersebut, membawanya ke dalam mobil dan pergi begitu saja. Miyazaki membunuh anak perempuan malang itu dengan cara mencekiknya. Yang lebih parah, sebelum membunuhnya, dia juga ikut memperkosa anak gadis berusia 4 tahun tersebut. Miyazaki lalu membuang jasad korbannya itu ke dalam hutan di sebelah barat Tokyo. Miyazaki kembali ke tempat dia membuang mayat tersebut. Dia bertujuan untuk mengambil tangan dan kaki dari para korbannya dan disimpan dalam lemari kamarnya. Padahal, saat itu jasad Kono sudah sangat membusuk. Keluarga Kono terang saja mencari keberadaan di mana putri mereka.
Yang lebih aneh, beberapa kali Miyazaki menelpon ke rumah keluarga Kono tersebut. Telepon akan terus berdering. Jika ada seseorang yang mengangkatnya, maka Miyazaki akan diam tanpa suara. Dalam paket tersebut berisikan sebuah foto Kono sebelum dibunuh dan beberapa barang kecil milik gadis itu. Hal itu membuat keluarga Kono sangat syok dan terkejut. Sampai pada titik ini, jasad gadis kecil itu belum ditemukan. Pada Oktober 1988, Miyazaki melakukan aksi penculikannya lagi. Korban keduanya kali ini bernama Masami Yoshizawa yang berumur 7 tahun. Saat itu, Yoshizawa sedang berjalan pulang seorang diri. Miyazaki yang melihatnya, kemudian menawarkan tumpangan. Seperti korban sebelumnya, dia membawa gadis kecil itu ke hutan terpencil dan membunuhnya di sana. Ia sebelumnya juga melakukan penyerangan seksual dan meninggalkan tubuh korbannya tanpa busana di dalam hutan. Pada saat itu, kepanikan menyelimuti semua orang tua yang berada di prefektur Saitama. Beberapa bulan kemudian, gadis kecil lainnya juga ikutan hilang. Dan sama seperti korban sebelumnya, mayatnya sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Korban ketiga Miyazaki adalah seorang bocah berusia 4 tahun yang bernama Erika Namba. Sama seperti korban sebelumnya, ia juga diculik saat berjalan pulang sendirian. Namun, kali ini Miyazaki memaksa gadis tersebut masuk ke dalam mobil dan melucuti semua pakaiannya dan melepas pakaian gadis tersebut di kursi belakang mobil. Miyazaki lalu mengambil foto Namba, membunuhnya, dan kemudian mengikat tangan dan kakinya. Setelah menyelesaikan pekerjaan seperti itu, mayat Namba akhirnya diletakkan di bagasi mobil, lalu membuang jasadnya di tempat parkir, sedangkan pakaiannya dibuang ke dalam tengah hutan. Seperti keluarga sebelumnya, keluarga Namba juga menerima telepon aneh dari Miyazaki. Korban terakhir Miyazaki adalah Ayako Nomoto. Nomoto adalah gadis kecil berusia 5 tahun yang diculik oleh Miyazaki pada tahun 1989. Sebelum membunuhnya, Miyazaki memfoto anak tersebut. Dan tidak seperti jasad yang dibuang ke hutan sebelumnya, kali ini jasad Nomoto dibawa pulang oleh Miyazaki. Di rumah, Miyazaki menghabiskan waktu 2 hari melakukan pelecehan seksual terhadap jasad Nomoto. Miyazaki juga berkali-kali memotret, melakukan pelecehan seksual, dan memotong-motong tubuh kecil gadis tersebut. Tidak sampai di sana, Miyazaki juga meminum darah gadis kecil dan memakan potongan tangan dan kakinya. Setelah sisa jasad gadis tersebut membusuk, Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya dan membuangnya di berbagai lokasi di Tokyo. Antara lain di kuburan, toilet umum, dan hutan terdekat. Namun, karena takut kalau polisi menemukan bagian-bagian tubuh yang ada di kuburan, 2 minggu kemudian Miyazaki kembali untuk mengambil sisa potongan tubuh tersebut. Setelah itu, ia menyimpan jasad yang telah terpotong di dalam lemari rumahnya. Miyazaki akhirnya ditangkap ketika mencoba melakukan penculikan kelimanya. Pada Juli 1889, Miyazaki melihat 2 orang kakak beradik sedang bermain di halaman rumah mereka. Lalu, Miyazaki mengambil anak yang paling kecil dan membawa ke dalam mobilnya. Kakak perempuan dari adik yang diculik ini langsung berlari ke dalam rumah dan mengadu kepada ayahnya. Kemudian, ayah dari anak kecil tersebut langsung berlari menuju mobil Miyazaki dan mendapati Miyazaki di dalam mobil sedang memotret putrinya. Tanpa pikir panjang, ayah anak kecil tersebut langsung menyerang Miyazaki dan segera menyelamatkan putrinya keluar dari mobil. Di saat itulah, Miyazaki melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kebodohannya, Miyazaki kembali lagi untuk mengambil mobilnya. Dan pada saat itulah, polisi datang untuk menyergapnya. Ia ditangkap pada tanggal 23 Juli 1989 atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, ketika polisi menyambangi apartemennya, mereka terkejut bukan main mendapati apa yang ada di dalam apartemennya. Ada ribuan video manga, hentai, dan animasi slasher yang kemudian membuat media menjulukinya sebagai otaku killer.
Selain itu, polisi juga menemukan video-video buatannya yang berisi aksinya melakukan hubungan seks dengan mayat. Mereka juga menemukan foto-foto korban pembunuhannya beserta pakaian mereka. Dan tentu saja, mereka menemukan mayat Ayako Nomoto, korban keempat Miyazaki, yang membusuk di dalam lemari kamarnya dengan tangan yang sudah hilang. Dalam persidangan, Tsutomu Miyazaki tetap sangat tenang. Dia menjawab pertanyaannya dengan tenang ketika ditanya tentang kejahatannya. Miyazaki terus menyalahkan alter egonya. Sepertinya memiliki kepribadian ganda yang disebutnya sebagai Redman. Bagi Miyazaki, Redman lah yang melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Miyazaki bahkan menggambar sosok Redman dalam bentuk manga. Ayah Miyazaki menolak untuk membayar biaya hukuman anaknya tersebut dan kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Miyazaki sendiri dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 April 1997 dan dieksekusi gantung pada 17 Juni 2008.